Nah, Prof, ada pertanyaan juga nih dari netizen. Kayaknya mereka juga udah gemes nih. Bagaimana kita masyarakat awam mencegah perluasan wabah judi online ini? Siapa yang perlu memulai dan gimana strateginya nih menurut Profesor? Ya, sebenarnya seperti saya katakan tadi, untuk mengatasi judi online itu tidak hanya cukup oleh pemerintah. Tetapi kan usaha-usaha preventifnya itu dimulai dari keluarga. Jadi keluarga menurut saya adalah hal yang utama dan pertama dalam pendidikan anak gitu ya. Nah, di situ ketika keluarga sudah melihat, mendeteksi misalnya ada anaknya yang mulai suka judi online atas dasar main game, itu orang tua harus waspada ya. Atau ketika seorang istri mengetahui suaminya kok mulai sering judi online, dia juga harus waspada juga, harus mulai saling mengingatkan, itu dari pihak keluarga. Kemudian kalau kita lihat institusi pendidikan, itu juga sangat memainkan peranan yang penting ya, bahwa dari institusi pendidikan sejak awal anak-anak gitu ya diperkenalkan tentang penyakit-penyakit masyarakat termasuk judi ini. Termasuk juga kita masukkan juga di situ bahwa apapun alasannya judi itu adalah melanggar norma ya, baik norma sosial maupun norma agama dan apapun norma tidak hukum. dibenarkan begitu ya? Tidak dibenarkan seperti itu. Jadi sejak awal mereka itu di dunia pendidikan, bahkan jangan hanya ketika mereka remaja, sejak kecil pun, sejak anak-anak TK sudah kita biasakan bahwa jangan ada permainan-permainan yang diberikan reward seolah-olah itu kalau menang diberikan reward gitu. Sejak awal juga jangan diberikan bibit-bibit anak berjudi gitu. Nah, seperti ini juga harus dilakukan oleh lembaga institusi pendidikan. Di samping itu juga tentu institusi di masyarakat juga sangat penting, termasuk teman-teman media. Tadi saya sudah cerita sama Mbak Fida, ketika misalnya media merekonstruksi ulang tentang judi online, tentang kejahatan dan sebagainya, jangan direkonstruksi yang terang benderang seperti itu, secara detail. Akhirnya orang, oh begitu ya judi itu, saya ikut deh. Nah, itu juga harus mulai kita lihat bahwa jangan seperti itu. Maksud kita dalam memberitahukan, mengedukasi, malah edukasinya diikuti. Jadi informasi ya. Jadi informasi seperti itu. Artinya semua lapisan masyarakat, stakeholder harus bekerja sama semuanya. Termasuk tokoh agama ya. Oh, sudah pasti itu. Jadi ketika kita kesempatan berkumpul di setiap Jumatan juga itu kan harus juga mengupdate ceramah-ceramah agama itu yang up to date gitu, ya, yang sedang ada marak di masyarakat ini. Nah, seperti itu kalau menurut saya, Kang. Kalau dampak buruk bicara, Bu, dampak buruk secara sosiologi atau sosiokultur kita, ketika memang sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, dampak buruk apa yang akan terjadi jika memang ini sudah susah banget gitu diperbaiki, Bu? Dampak buruk dari judi online ya, maupun judi-judi konvensional tadi. Yang satu online-nya judi, yang satu online-nya adalah pinjaman. Nah, itu akan ada korelasi secara signifikan ya. Ketika ini kalah berjudi dan ingin menang judi, akhirnya minjem online, akhirnya terjerat. Betul. Ya, terjerat oleh judinya, terjerat oleh pinjamannya, sehingga tadi dampaknya tadi bisa rumah tangganya jadi kacau ya, bisa terjadi perceraian tadi kan, bahkan mengancam nyawa. Nyawa itu bukan hanya nyawa dirinya sendiri bunuh diri, tetapi ketika kalap orang kan bisa saja dia bisa pembunuh ya. Ya, yang paling kelihatan terdekat kan orang-orang sekitar rumah, sehingga menjadikan rumah itu tidak aman. Padahal kita harus melihat, mengajarkan pada anak-anak itu yang pertama kali itu tuh dari rumah. Kalau dari sisi wawasan, Bu, bisa dibenarkan nggak sih ketika memang seseorang punya pendidikan tinggi, terus kemudian mudah mengakses judi online ini, atau memang tidak berpengaruh? Menurut saya itu kembali pada karakter ya, mau pendidikan tinggi ataupun pendidikan rendah, kalau kita memang mengetahui bahwa judi itu adalah sesuatu hal yang salah, saya pikir tidak akan mudah mengakses begitu aja. Ya mestinya ketika orang berpendidikan tinggi harus lebih tahu dong mana aturan-aturan yang memang ini dibenarkan secara norma sosial maupun norma agama, kan seperti itu mestinya. Harusnya begitu ya? Ya, harusnya seperti itu. Jadi kita pertanyakan ketika memang yang sudah kuliah tinggi-tinggi tapi masih mau judi online, ini yang termasuk tadi yang sudah kaya tapi masih tetap mau judi, kan itu juga harus dipertanyakan, bukan karena mencari uang kan. Itu jangan-jangan mereka memang sudah punya penyakit tadi, sudah punya penyakit itu ya? Atau juga bisa jadi mereka berkolaborasi dengan bandar-bandarnya kan. Itu bisa jadi juga kesana bisa ya? jadi juga seperti itu.